Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Salam, terima kasih untuk Gereja Rock dan Lumbung Yusuf, berkatnya untuk Jemaat Munduk, terima kasih berkatnya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mewakili Jemaat Desa Munduk, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan sembakonya, dan saya mengucap terima kasih kepada GBI Rock maupun Lumbung Yusuf. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Khususnya Desa Munduk mengucapkan terima kasih sudah diadakannya pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya nanti sembakonya. Kami atas nama Jemaat di Munduk mengucapkan terima kasih banyak buat berkatnya hari ini dari GBI Rock dan Lumbung Yusuf. Tuhan memberkati. Terima kasih Gereja Rock Lumbung Yusuf. Sampai bulan Juni 2020, Lumbung Yusuf sudah menyalurkan bantuan kepada 1.672 orang dewasa senilai Rp225.375.000 dan juga kepada 385 anak-anak senilai Rp22.015.000. Adapun total bantuan yang sudah disalurkan senilai Rp247.390.000. Terima kasih untuk saudara yang sudah menabur dan memberikan bantuan melalui Lumbung Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Banyak dari kita menginginkan perubahan terjadi, namun tidak pernah siap untuk merubah diri. Banyak dari kita pandai bermimpi, namun selalu berujung kata tapi. Camkan ini wahai sahabat, bertobat itu tak singkat. Butuh niat, semangat, dan sikap taat. Untuk sesuatu yang dahsyat, butuh usaha kuat, dan bukan perjuangan sesaat. Untuk merubah diri, kadang kita tidak mampu sendiri. Jangan malu untuk berdiri, jangan berpura-pura bisa mandiri. Buanglah gengsi, fokus pada solusi, cari mereka yang sudah lebih dulu lolos kualifikasi. Berubah itu perlu, agar hidupmu tak jadi benalu. Berubah itu perlu, agar hidupmu tak selalu buat malu. Berubah mulai dari hal kecil, kurangi perilaku degil, jangan jadi pribadi yang labil. Berubah mulai dari hal kecil, jangan tunggu tersentil, apalagi tercungkil. Berubah mulai dari hal kecil, agar tak mudah tersandung kerikil. Berubah mulai dari hal kecil, sebelum kita menjadi fosil. Ambil keputusan untuk berubah sekarang. Jangan tunggu sampai terhilang. Berdoa minta keteguhan hati seperti batu karang yang tak gampang goyang meski dihantam banjir bandang. Libatkan Tuhan dan rasakan perubahan hadir dari bulan ke bulan. Fokus untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jangan fokus untuk menjadi orang lain. Berubahlah untuk berbuah, bukan untuk membuat ulah. Mulai melangkah meski kadang terengah-engah. Jangan kenal lelah untuk berubah. Jangan banyak membantah dan jangan mudah berkeluh kesah. Berubahlah agar hidupmu menghasilkan buah, bukan sekedar jago berkhotbah. Anugerahnya selalu tercurah asal kita tidak banyak tingkah. Ayo berubah sekarang, jangan tunggu terjadi perang. Ayo berubah sekarang, bangun dari mimpi dan mulai berperang. Ayo berubah sekarang dan hasilkan buah untuk generasi mendatang. Ayo berubah untuk berbuah. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class.
Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan ya dan amin. Dan hari ini waktunya untuk kita bersukacita, waktunya kita bersyukur, bawa hatimu, bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena satu hal saya percaya, sesuatu yang baru Tuhan sediakan atas kehidupan saudara dan saya hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam ibadah online ini kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, persiapkan roti saudara, persiapkan anggur untuk kita mengikuti perjamuan setelah firman Tuhan disampaikan. Saya percaya hari ini Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk memberkati setiap saudara dan saya. Mari kita bersukacita bersama-sama, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia Tuhan Allah kekuatan kita. Haleluya! Engkau ajaib atas kami Tuhan, kekuatan Allah dahsyat. Yes, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan sama-sama, Kaulah menara dan kota perlindungan. Say, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Engkaulah kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab engkaulah menara dan kota perlindungan. Everybody come on, say. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Kau luar biasa dahsyat atas hidup kami Tuhan. Amin. Perbuatanmu senantiasa ajaib. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh. Yes. Sebab Engkau Tuhan dahsyat dan luar biasa. Serukan haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi segala raja. Serukan sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, yes Lord. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on. Kau terbesar dan ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, oh, oh.
praise your name Lord Jesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, Kau ajaib semua perbuatanmu. Yesus Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami percaya kebaikan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu. We praise you Lord Jesus. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yeah. Kau terbesar dan mulia, serukan ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Oh, oh. Ya Yesus yang ajaib dan mulia, kekal untuk selama-lamanya. Sama-sama serukan haleluya. Amin. Sebab ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Bawa kami lebih dekat. Kami mau menikmati Engkau. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa
sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Warga kerajaan yang ada di rumah, mari sembah Dia. Tuhanku rindu. Mari masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku bawa kami Tuhan, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nantikan Kau Tuhan. Amin. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa. Haleluya. Dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Yesus Tuhan, ku sembah Kau, Allah kuasa. Ya Tuhan, ini kerinduan kami, ini doa kami. Oh, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu. Kami mau menikmati sebab kuasa-Mu, sebab cinta-Mu besar atas kami Tuhan. Shikiara baya serere, Shikiara bakata kamu, Hinamo. Yes, Lord. Oh, penuhi kami, lawat kami. Kami bersyukur sebab Engkau ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa.
Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopangku. Yesus sumber kekuatanku Tuhan. Curahkan kekuatan itu Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu boleh memenuhi setiap kami. We thank you Lord. We thank you Lord. We thank you Lord Jesus. We thank you Jesus. We thank you Jesus. We love you Lord. In the highest, let I keep believing that Hosanna. Warga kerajaan katakan, come on. Hosanna in the highest, let I keep believing that Hosanna. Let's worship Him, come on. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna. Mari kita naik lebih tinggi bagi Dia, come on. Hosanna in the highest.
Indonesia kita. Hosanna in the highest. Let our King be lifted and let our King be lifted and let our King be lifted up. We give you glory, Lord Jesus. Yes, Jesus. Amen. Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini. Ini ujian, karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya, seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong, ya. Kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan, ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru. Saya tidak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap pada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara, dancing in the rain. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita?
Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham ayahnya. Yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah. Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu, kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Shalom semua warga kerajaan umat Tuhan Yesus Kristus dimanapun bisa diterima, yaitu apa yang saya sampaikan hari ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tema apa yang saya sampaikan di sini adalah lacking nothing. Terambil daripada kitab Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus itu ditujukan kepada semua 12 suku Israel yang di dalam perantauan. Perkataan perantauan itu kan sepertinya mencari yang lebih baik, bukan. Mereka scattered abroad. Scattered abroad bukan terserak tetapi diasporas. Saya mengajarkan bagaimana kalau kita menghadapi satu masalah, kita memberi nama pada masalah itu sehingga musibah bisa berubah jadi muhibah. Amin. Kesempitan bisa jadi kesempatan. Dan change bisa jadi chance. Dan kita lihat di sini ayat kedua, saudaraku, anggap sebagai kebahagiaan. Anggapan berarti secara kenyataan mungkin tidak. Tetapi kita punya mental picture, kita punya mental power untuk merubahnya jadi suatu kebahagiaan. Ketika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ujian, trial, testing. Sebab kamu tahu, orang yang menang itu adalah tahu. Tahu apa? Tahu kehendak Tuhan. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Dan di sini dikatakan matang, sempurna, utuh, dan lacking nothing. Ayat kelima, apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap daripada kita punya kekurangan. Kurang hikmat, kurang pandai, ya, kurang mengerti, kurang punya pengertian. Dan kabar baiknya adalah ya memintakannya pada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di dalam kehidupan kita ini, kita dulu yang diagung-agungkan orang adalah IQ. Intelligence quotient. Bahkan sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Jangan takut dengan robot. Sebab kita punya apa? Spiritual intelligence. Spiritual intelligence itu saudaraku adalah intelligence yang datang daripada Tuhan ya. Hikmat. Kemudian orang yang berhasil harus punya EQ. Patience, kesabaran, kekuatan emosional. Tema kita adalah equipping. Tema kita adalah empowering. Dan orang tanya, empowering apa Pak? Termasuk ini, EQ. Perseverance, keteguhan, ketabahan, kekuatan dalam penantian. Dan itu semua yang membuat seseorang matang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Lacking nothing. Kata Raja Daud, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Dia berkata, I'm lacking nothing. Bagaimana membentuk seorang anak muda dipersiapkan jadi raja, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Karena itu surat ini ditujukan kepada umat Tuhan yang pasti mengalami penganiayaan. Dan saudaraku, saya sampaikan pada awal tahun, bahaya di depan kita pertama-tama yaitu penyesatan. Karena itu kita perlu diperlengkapi dengan apa? Spiritual intelligence. Karunia membedakan roh. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan EQ itu membutuhkan apa? Membutuhkan kesukaran. Ada sebuah lagu lama yang tidak pernah lagi dinyanyikan di gereja-gereja baru. Hanya dinyanyikan di gereja opa-opa kita, opung-opung kita. Dan lagu itu mungkin sudah hampir 1 abad. Lagu-lagu yang baru itu iramanya bagus. Ya, banyak bahasa Inggris sampai yang nyanyi pun mungkin tidak mengerti. Tapi lagu ini paling dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Sabar dalam susah sukarmu. Ayo kita nyanyikan dulu sebelum saya bicara lebih jauh. Tuhan memberikan kepada kita wisdom. Minta daripada Tuhan, Dia memberikan. Tetapi ketekunan itu hanya melalui kesukaran. Kita nyanyikan sama-sama. Sabar dalam susah sukarmu. Tidak pernah dinyanyikan lagi. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Nyanyikan semua. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sekali lagi. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, know who you are.
Siapa Yakobus ini? Rasul muda yang adalah putra daripada Yusuf dan Maria. Orang tua jasmani Tuhan Yesus. Dan dia dulu seorang yang tidak percaya. Bahkan dia melecehkan Kristus. Dia bersama adik-adiknya, saudara yang lain berkata, kalau kamu mau terkenal, pergi ke sana ke Yerusalem. Tunjukkan dirimu pada mereka. Bukankah itu sesuatu yang kurang layak? Dan kemudian bahkan ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, mengusir roh-roh jahat, sehingga tidak punya kesempatan untuk makan sekalipun. Datanglah Maria dan putra-putranya termasuk Yakobus. Dan tidak Yesus pulang ke Nazaret. Sebab kata mereka dia sudah tidak waras lagi. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka Yakobus ini, Yakobus muda, menjadi justru pastor. Di mana? Di Yerusalem, saudara. Nah, ini gambaran the new emerging leader. Saya berdoa bangkitnya Yakobus di mana-mana. Bukan cuma yaitu di kelompok tertentu, tetapi di seluruh Indonesia. Sampai ke luar negeri, bangkit pemuda-pemuda, hamba-hamba Tuhan. Justru dalam saat-saat seperti ini. Hikmat itu bukan cuma pada orang tua, tapi orang muda yang dekat dengan Tuhan. Dia bisa mendapatkan spiritual intelligence. Saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan Yakobus 4 ayat 17. Ayat ini juga jarang dibicarakan karena kurang keren. Sekarang yang ditampilkan itu ya kalau kamu ikut Tuhan, kamu bisa-bisa punya private jet. Kamu bisa dapat rumah yang bagus. Kamu akan mengalami promosi. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus diberikan kepada rasul-rasul dan murid-murid Kristus yang 120 orang itu untuk diperlengkapi, equip menjadi apa? Jadi martir. Saksi itu bukan berkhotbah di gereja atau paling sedikit cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi martir saksi yang bersedia mati. An eyewitness. Dan kita tahu dalam satu kejahatan kalau ada eyewitness dia akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Kita lihat dulu apa yang terjadi pada abad pertama. Karena itu saudaraku, kita memerlukan kesabaran dan ketekunan. Apa itu empowerment? Diperlengkapi dengan beberapa hal yang saya akan beritakan sebentar. Ya, kita lihat dulu di sini. Saya kira tidak lagi ada yang diberitakan seperti ini. Orang-orang percaya disalib, dibakar hidup-hidup, dijadikan pertunjukan, dijadikan entertainment, sementara orang bersorak-sorak kegirangan. Lalu dimakankan pada singa yang kelaparan. Sementara mereka ada yang diberi kulit daripada babi hutan, dilumuri dengan darah babi hutan supaya dikejar-kejar. Tetapi mereka bahkan menaikkan pujian di tengah-tengah kesukaran. Dari mana kekuatan mereka ini? Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ketika sekarang ini apa yang kita alami, saya tidak beri nama corona pandemi. Saya beri nama corona akademi. Sebab kalau kita yaitu menganggapnya sebagai satu kebahagiaan untuk promosi. Kebahagiaan untuk kita lebih maju dalam Tuhan. Hidup kita akan berubah. Yakobus 4 ayat ke-17 berbunyi begini. Kalau seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Berdosa itu bukan cuma berzina, bukan cuma korupsi, tetapi tahu melakukan yang baik, tetapi tidak melakukan, ia berdosa. Dosa pembiaran. Ada orang lapar, ada orang dengan kesusahan, kita tutup mata. We put a blind eye. Masih ingat cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati? Seorang imam yang memang tugasnya mengurusi jemaatnya. Sebab yang dirampok itu orang Yahudi. Dia turun dari kebaktian dari Yerusalem turun ke Yeriko. Juga orang Lewi. Tapi orang Samaria yang dianggap orang yang kurang kudus tanda kutip. Dialah yang menolong orang ini. Dan tidak ada satu perkataan terima kasih. Seringkali saya tanya kepada orang-orang yang mau terjun pelayanan. Saya mau beritahu. Itu adalah
pekerjaan tanda kutip tanpa terima kasih. Kalau kamu siap baru boleh kamu terlibat. Pasal 5 berbicara tentang keadaan sama seperti sekarang ini. Hei orang kaya, menangis dan merataplah. Hari-hari ini ketika banyak sekali investasi yang hancur, perusahaan-perusahaan yang bergelimpangan di mana-mana, banyak orang menderita, meratap, bahkan ada yang bunuh diri. Di Medan ada orang bunuh diri di kantor sebuah reksadana karena kekayaannya hilang. Kekayaan bisa busuk, emas perak bisa berkarat. Dan firman Allah mengatakan pakaianmu dimakan ngengat. Saya pernah sampaikan, ada orang tanya, apa Pak? Emas kok bisa berkarat? Bisa. Nilainya turun. Sebentar lagi rupiah 30 itu akan dihilangkan. Loh itu praktisnya praktis. Tapi banyak orang akan mengalami tekanan berat. Ya, kalau penghasilannya mungkin 3 juta akan menjadi cuma 3.000. Itu sesuatu yang sebetulnya sama tapi akan memberikan tekanan berat. Dan kemudian firman Allah menunjukkan kenapa diperingatkan seperti itu. Kita tahu sebagai orang Yahudi yang di dalam pelarian. Tapi kita kasih nama diaspora, maka mereka juga mengalami penganiayaan dari siapa? Dari bangsanya sendiri. Bukan cuma daripada orang-orang anti Kristus, anti kepada Tuhan Yesus. Tapi juga dari bangsanya sendiri. Kita akan melihat revival besar. Kita akan melihat yaitu sesudah ini akan ada apa? Banyak orang yang takut kematian dan mencari Tuhan. Ya. Lalu kemudian kita melihat ketidakadilan. Kesenjangan sosial yang luar biasa. Apa yang ditawarkan sekarang oleh iblis? Hati-hati saudara, revolusi. Saya melihat ini bahaya sekali. Kita lihat apa yang terjadi di Amerika. Mereka tanpa sadar, mereka menuju sosialisme model Eropa yang sudah gagal itu. Sosialisme itu adalah saudaraku induk dari komunisme. Totalitarian. Nanti ini memberikan jalan kepada siapa? Antichrist untuk menguasai dunia ini. Yang mereka tawarkan adalah keadilan sosial bagi semua orang. Kalau itu di dalam kerajaan Allah, itu bagus. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ini akan tetap ada di mana buruh ditekan. Dan sudah sampai keluhan mereka pada Tuhan semesta alam. Apa yang ditawarkan dunia ini yang dianggap sukses? Ayat kelima, kemewahan, foya-foya. Lewat ini semua orang yang sudah merencanakan pesta untuk 1.000-2.000 orang. Sekarang tidak bisa tinggal 30 orang saja. Tuhan sedang mengajar pada kita back to the basic. Tuhan sengaja mengajarkan pada kita simplicity. Sebab saya percaya simplicity is greatness. Tetapi apa yang Tuhan mengajarkan pada kita, ayat selanjutnya. Saudaraku yang kekasih, kita mesti belajar dari seorang hamba Tuhan. Dan contoh di sini adalah Ayub. Dan profesi yang kita perlu pelajari adalah seorang petani. Ada orang tanya pada saya, Pak, kenapa sih justru orang-orang di kota itu yang stres? Orang-orang sederhana yang tinggal di desa-desa, bahkan yang tidak ada internet. Dengan tidak ada internet juga hoaxnya berkurang, bukan? Maka mereka lebih happy. Mereka lebih sukacita. Mereka lebih bahagia. Tentu saja, sebab kita mesti belajar daripada petani. Ayat selanjutnya mari kita lihat. Itu gaya hidup yang seperti itu. Dan saya sampaikan akhir zaman ini belajar 2 Timotius 3. Apa orang di dalam akhir zaman ini? Pertama, cinta diri sendiri. Apa musuh kita? Ego kita. Mike Tyson ditanya, siapa musuh yang berat buat kamu? Dia bilang Mike Tyson. Dia berkata begitu. Tetapi sebetulnya dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Berapa kali dia masuk penjara dan sebagainya. Karena yang kalau iblis saya katakan sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Tapi di sini mengasihi diri sendiri. Kedua, mengasihi uang. Phil Arguros. Arguros itu perak. Mengasihi perak. Terjemahan bahasa Indonesia lebih bagus. Hamba uang. Dan yang nomor 3 ini tidak dianggap dosa sekarang. Mengasihi kenikmatan. Kenapa banyak orang ngomel, bersungut-sungut.
Yang hilang apa? Kenikmatan. Philedonos. Mungkin kita pernah dengar hedonisme. Tetapi sekarang dia perhalus. Ya, the taste of success namanya. Lovers of pleasure. Tetapi melalui ini semua kita mau dikembalikan lovers of God. Kita melihat di sini menjadi orang Kristen pada zaman itu artinya siap mati. Siap dianiaya. Karena itu selama 3 bulan ini saya minta pada hamba-hamba Tuhan yang saya bina untuk mengajar dari kitab Yakobus. Karena saya harus mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menghadapi masa sukar dalam kehidupan kita ini. Akan ada penyesatan, akan ada penganiayaan. Akibatnya juga pemurtatan dan apa? Pengkhianatan. Bapak akan menyerahkan anak, anak menyerahkan bapak. Ini semua akan terjadi di depan mata kita. Mari kita lihat apa yang harus kita pelajari. Ayat selanjutnya, ayat ke-6. Ayat ke-7 langsung. Karena itu saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Oke? Sesungguhnya petani. Karena saudaraku firman Tuhan harus difahami secara agraris. Anak-anak sekarang lebih dari industrialis. Mereka itu maunya serba cepat. Minta komputer yang lebih cepat. Ya, cari program yang lebih cepat. Karena perkataan sabar itu dianggap kebodohan. Lagu yang kita nyanyikan tadi. Istri saya berkata pada saya, itu lagu untuk kamu. Terima kasih sayang buat koreksinya. Ya ada di studio. Karena nama saya ini, nama Chinese saya. Dan dalam bahasa Hokkien Jin itu artinya sabar dan baik. Nah saya kurang sabar, kurang baik juga menurut istri saya. Belum seperti Tuhan Yesus. Sudah lumayan tapi belum. Karena itu kita tahu what is lacking in our life. Dan saudaraku bersabar. Petani menantikan hasil yang berharga. Katakan hasil yang berharga. Precious fruit. Sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani tidak bisa bekerja secara industri, menentukan sendiri. Tapi agri industri harus bekerja sama dengan alam. Kapan mesti ditanam, kapan mesti dipelihara, kapan mesti dituai. Tidak bisa seenaknya sendiri. Kehidupan seperti itu saudara. Ayat selanjutnya. Kamu juga harus bersabar dan harus apa? Meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita lihat bersabar tuh EQ. Emotional quotient. Meneguhkan hati. Itu apa saudaraku? Adversary quotient. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa yang membuat kita bisa meneguhkan hati? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Berulang kali saya katakan ketika lockdown, look up. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kalau dibilang, oh ini bukan tanda akhir zaman. Paling sedikit tanda kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Terjemahan kesudahan dunia itu salah terjemahan. Mestinya kesudahan zaman. Sebab di sana dikatakan aion, yaitu zaman. Saudara jangan kamu bersungut-sungut. Itu apa yang terjadi di rumah kita? Ngomel. Tuhan ini maunya apa sih? Sampai kapan ini? Saling mempersalahkan. Semua yang disalahkan siapa? Di Indonesia semua yang disalahkan presiden kita. Jadi ada kelompok baru namanya Salawi. Apa-apa salah Jokowi. Supaya kamu jangan dihukum. Perhatikan, setiap kata-kata harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Memang Kristus dulu datang sebagai juru selamat. Tapi sekarang dia akan datang sebagai hakim. Saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ya, berhasil, sukses, yaitu mereka yang apa telah bertekun. Matius 24 ayat 13 berkata, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunan, di dalam keteguhan hati, engkau menyelamatkan jiwamu. Kapan ada jemaat ya dari Sumatera Utara, jemaat anak Jakarta, namanya Togu, saudara. Togu itu berpegang erat. Ya, ada lagi teman namanya Togar, saudaraku.
berani menjalani apapun yang terjadi, namanya bagus sekali. Dan mungkin nama-nama seperti itu kita butuhkan sekarang. Karena sekarang ini ngikuti apa? Kapan tuh saya ketemu teman, ya anaknya 2, satu Ronaldo, satu Roberto. Saya bilang ini pasti gila bola. Memang benar saudaraku. Tidak meneladani para nabi, tapi para pemain bola saudara ya. Firman Tuhan mengatakan kamu tahu mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu yang pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Karena siapa Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang kasihan Tuhan, Ayub. Dalam Ayub pasal pertama, ayat pertama disebutkan siapa dia itu. Pertama, he is perfect. Perfect itu tam. Tidak kekurangan apa-apa sebetulnya. Lalu juga dikatakan saleh. Dia itu saleh. Ya, dia itu jujur. Kan jarang sekarang. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Perlu apa lagi? Dan Tuhan masih berkata, you are lacking. Engkau masih kurang. Amin. Saudara, saya kira jarang ya. Hamba Tuhan saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia berkata, aku membuat perjanjian dengan mataku. Aku tidak akan memperhatikan anak darah. Sekiranya David punya sifat seperti Ayub, kesulitannya akan berkurang. Ketika melihat Batseba, dia harus memalingkan wajahnya. Tetapi yang terjadi, dia menatap Batseba. Dan kita tahu, bukan cinta tapi nafsu datang dari mata turun ke hati. Dan akibatnya pedang berjalan di dalam keluarganya. Nah saudaraku, perkataan tadi bersabar, menanti, bersabar, menanti. Saudara tahu bahwa menanti itu bukti daripada iman. Ya, karena menanti itu anameno. Anameno itu artinya doing nothing. Menanti seseorang yang akan menolong. Ada satu ayat yang harus dikenal oleh setiap orang percaya. Yesaya 64 ayat 4. Mata belum pernah mendengar, telinga belum pernah mendengar, mata belum pernah melihat. Ada Tuhan, ada Allah yang bertindak bagi orang apa? Yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau berbuat demikian. Only you, O Lord. Jadi saudaraku, apa yang kita sedang belajar daripada Corona Academy ini? To wait. Menanti. Kita ini semua orang aktif. Saya ini biasanya ya di Bali cuma tinggal seminggu dalam sebulan. Dan saya bisa ada di mana-mana. Tuhan bilang stop. Kamu perlu belajar menanti. Apalagi kapan itu saya di isolasi mandiri. Karena saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan. Saya memakamkan seorang jemaat. Dan kemudian saudara diberitakan dari rumah sakit. Itu ternyata COVID-19. Dan saya harus isolasi mandiri saudara. Rekan saya malah di karantina. Tetapi saya tahu di situ ada satu rahasia di sini. Tuhan tuh bertindak. Bagi siapa? Yang menantikan dia. Dan kita juga tahu Yesaya 40:31. Para siapa menantikan Tuhan memperbarui kekuatannya. Dia akan naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lesu. Bahkan orang-orang muda akan terkapar. Tapi orang menantikan Tuhan diperbarui kekuatannya. Seperti pada burung Raja Wali. Hanya engkau yang berbuat demikian. Jadi saudaraku, mari kita lihat Tuhan hendak memperlengkapi kita dengan apa. Saya mengajak saudara untuk melihat pertama, Tuhan mau kita memiliki righteousness. Righteousness di kayu sini itu adalah moral power. Moral power ini saudaraku yang Tuhan mau dari umatnya. Jangan lupa ya, terlalu banyak kalangan yang disebut karismatik. Menekankan tentang yaitu royal priesthood, imamat rajani. Itu ayat 9, mereka lupa ayat 5. Itu imamat yang kudus, holy priesthood. Nama Tuhan yang disebutkan 3 kali dalam Alkitab adalah holy, holy, holy. Kita ketahui bagaimana mereka sangat berbeda dengan orang-orang Romawi.
Dan mereka melihat bagaimana ketika mereka dibakar, mereka tidak yaitu menghujat. Mereka mendoakan orang-orang yang menganiaya mereka. Tapi hari-hari ini tidak diajarkan lagi. Di kayu sini. Ya seringkali dikutip Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan tambahkan padamu. Stop. Ada its righteousness dan kebenarannya. Sayang dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan keadilan. Keadilan itu justice. Di kayu sini. Saudaraku, lewat ini kita semua sedang dibenarkan oleh Tuhan. Kita dipanggil, dibenarkan, justified memang, tetapi baru dimuliakan. Siapa orang mulia itu? Orang benar, saudara ya. Kedua, kita diberitahu untuk menantikan Tuhan, untuk menerima apa? Spiritual power. Dinamis. Oh, Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara. Semua orang suka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi tidak diterangkan saksi itu apa. Saksi itu marturia, martir, martus, martir. Ini loh saudara. Jadi saksi Tuhan. Eyewitness, mengalami Tuhan. Satu hari ada teman saya mencari nama buat anaknya. Dan dia berasal dari satu kelompok yang kurang mempelajari firman Tuhan. Mereka cuma baca buku doa. Dan dia berkata kepada saya, sebab dia teman saya, rekan saya, sama-sama lulus dari sebuah perguruan tinggi. Dia berkata, Arifin, saya tadinya mau kasih nama anak saya itu, saya suka nama Peter. Tapi ternyata Peter disalib terbalik. Jadi pokoknya saya mau muridnya Tuhan Yesus lah. Ya saya bilang bagus. Tidak lama kemudian ditelepon saya. Saya sudah dapat. Saya beri nama anak saya James. Lalu saya bilang, lo itu Yakobus. Lo kenapa? Dipancung matinya. Sudah kadung dimasukkan katanya. Tidak ada murid Tuhan yang hidupnya enak saudaraku. Ya, semuanya mengalami jadi martir. Jadi saudaraku, penganiayaan itu biasa. Saya katakan opposition is normal. Kalau kita nggak ikut Tuhan, lalu nggak ngalami paling sedikit dihina, diolok-olok, nanti yang datang itu penganiayaan. Dan apa yang Tuhan memperlengkapi kita? Long suffering, panjang sabar. Perhatikan ada perkataan makro di sana. Kalau kita lihat definisi dari kasih, agape. Maka 1 Korintus 13 ayat 4 berkata kasih itu sabar. Dan ditutup dengan apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Permulaan sabar ditutup dengan sabar. Dan dua-duanya makrotimia. Kita melihat kesabaran ketekunan para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. What is lacking in Job dalam Ayub itu? Kekurangannya adalah dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku telah melihat yang maha tinggi. Lewat apa yang sedang kita hadapi sekarang. Bukan cuma gembala saudara, gembala komsel saudara yang mengalami. Saudara semua harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan 40 tahun yang lalu dalam hidup saya. Change my whole life. Yang kedua adalah hipomone. Hipomone itu adanya saudara kuat di bawah tekanan. Ya, patience di sini lebih daripada sekedar tahan, tapi ketekunan. Sering saya berbicara begini. Untuk belajar teknologi saya cuma belajar 5 tahun. Tapi tahun depan usia saya 70. Saya masih belum lulus. Karena itu dengan tersenyum istri saya berkata, lagu itu buat kamu sayang. Oh ya terima kasih. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar Tuhan sertamu. Dan Tuhan beri kuat padamu. Dan ini kekuatan itu. Lalu kemudian apa itu? Keteguhan. Ya saya masih ingat jemaat kita yang namanya Togu itu. Itu tadi saudaraku. Memegang erat-erat. Haleluya. Apa ketekunan dalam bahasa Chinese? Itu artinya memegang pedang di dalam hati.
Ketika ditusuk dia pegang, ya, supaya saudaraku itu tekun. Itu namanya ketekunan, saudara. Ya, jadi rupanya firman Allah mengatakan dengan iman dan kesabaran kamu menerima janji Tuhan. Dengan ketekunan, banyak orang itu gagal karena tidak tekun. Karena yang dihadapi adalah antilogia. Antilogia itu apa, saudaraku? Semua yang melawan. Kita lihat contoh ya di negara lain, di Amerika, ya. Presiden Donald Trump mengucapkan kebenaran. Yaitu saudaraku mengucapkan Blessed Christmas. The birth of our Lord Jesus Christ. Waduh, musuhnya marah semua. Karena ketika Hillary Clinton pada waktu kampanye sebelumnya, ketika MC-nya menyebutkan God, perkataan God itu dicoret. Bayangkan saudaraku, ya. Wah, ketika dia berkata, kita melakukan apa yang sudah diputuskan oleh Kongres, yaitu ibu kota Israel bukan di Tel Aviv, tetapi di Yerusalem. Asalnya cuma ada konsulat, dirubah, waduh, seluruh dunia ribut. Kontradiksi, antilogia. Pokoknya orang benar tak banyak musuhnya. Termasuk kita lihat yang terjadi di negara kita. Perlu kita doakan bahwa presiden kita ini terbaik selama ini ya. Saudaraku luar biasa. Tetapi musuhnya banyak. Jadi apa saja salah. Ketika istri daripada Melania Trump, istri dari Presiden Trump, berdoa, waduh. Segala macam caci maki datang. Berdoa loh saudara. Caci maki datang. Jadi pokoknya mau disingkirkan apa? Nama Yesus. Enggak apa-apa kamu sebut Allah. Dengan nama-nama yang lain yang maha tinggi, maha kuasa. Enggak apa-apa. Jangan sebut nama Yesus. Saya katakan sampai hari ini Yesus dibenci. Itu buktinya dia hidup. Ketika Hitler mati tidak ada yang benci dia. Nero yang jahat mati tidak ada lagi yang memusuhi dia. Karena sudah selesai. Tapi Yesus bangkit dan hidup selamanya. Dan Yesus harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Saudara, inilah yang Tuhan memberikan pada kita. Yang tidak benar dibenarkan. Ketika saya masuk sebuah kota, saya menghubungi dua pemimpin yang adalah murid kita. Dan apa yang terjadi? Begitu saya katakan, mari kita bersama-sama membangun pelayanan ini. Minggu depan dua-dua digerebek pajak. Dua-dua. Lalu mereka tanya, lah kenapa kita gini? Ya kamu dibenarkan dong. Kamu melayani Tuhan hidup tidak benar bagaimana? Punya pembukuan ganda. Oh gitu ya. Jadi justru ikut Tuhan gak enak. Bukan gak enak, kamu dibenarkan. Haleluya. Amen saudaraku. Dan kemudian Tuhan berkata jangan mabuk oleh anggur. Surat Titus berkata kita harus hidup soberly. Ya hidup saudaraku dengan hikmat. Ya kan? Dengan hikmat. Dan kemudian godly. Righteously and godly in this world. Karena dunia ini makin lama makin buruk saudaraku yang kekasih. Tetapi inilah yang Tuhan mau equip saudara dan saya. Jadi pertama-tama dia akan memberikan dikaiosune, righteousness. Itu moral power. Spiritual power. Lalu kesabaran, keteguhan, kekuatan, ketabahan. Ini akan Tuhan berikan. Karena itu yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Lagu yang tadi saya nyanyikan itu sudah mungkin 1 abad saudara. Dan ada orang tanya, kenapa ya Pak? Orang-orang zaman dulu itu kok lebih teguh ya? Tidak mudah bersungut-sungut. Ya sebab zaman sekarang saya bilang, kenikmatan itu yang dicari orang. Tidak ada orang mau menderita. Coba ada 2 pembicara seminar. Siap menderita bagi Yesus. Yang satunya, siap sukses karena Yesus. Kira-kira mana yang dicari orang? Tapi hari ini saya mungkin berkhotbah sesuatu yang tidak menyenangkan saudara. I want to wake up, bangkit. Coba lihat ini. Ketika Polikarpus, dia adalah bishop atau pengawas penilik gereja di Smyrna. Usianya sudah 90 tahun. Dan saat itu karena dia berpengaruh,
Maka perwakilan kerajaan Romawi memberikan dia kesempatan. Sangkal Tuhanmu. Dan kamu akan bisa meninggal dengan tenang. Tapi kalau tidak, kamu akan dibakar hidup-hidup. Polikarpus berkata, 90 tahun, berapa lagi hidup saya? 90 tahun Yesus setia kepada saya. Masa pada akhir hidupku aku menyangkal dia? Tidak, aku bersedia menghadapi apapun. Dan ketika dibakar, orang yang menyaksikan tercatat dalam sejarah. Itu api itu seperti saudaraku layar dari sebuah kapal yang membawa dia kembali kepada Tuhan yang dia sembah. Tidak ada lagi orang melihat Fox Books of Martyr. Sekarang ini semua cari bagaimana dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam library saya sering ngambil. Dan dulu, sebelum tahun 99, saya sebagai orang Indonesia suka diejek orang, mana martir Indonesia? Karena tidak ada di situ. Yang ada dari Belanda, Korea, dari Amerika paling banyak. Tetapi tahun 99 ada seorang anak remaja. Usia 14 tahun. Roy Ponto. Dan pada waktu itu orang-orang datang mengepung tempat mereka retreat. Dan pada saat itu ditaruh parang di tangannya. Sangkal Tuhanmu. Dia angkat tangan itu, Beta Laskar Kristus. Dipotong, jelas. Ditaruh di sini. Dia tetap berkata Beta Laskar Kristus. Terakhir ditaruh lehernya, dia dipancung. Tapi namanya masuk sebagai martir Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita menginginkan yaitu sukses ukuran dunia. Tapi ukuran Tuhan berkata bahwa ada risiko di dalam mengabarkan Injil kerajaan ini. Tapi yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan dan menerima mahkota daripada Tuhan. Karena itu saya ajak saudara untuk menghadapi masa-masa ini kita mengerti. Tuhan memberikan kepada kita EQ, adversity quotient. Memberikan kepada kita kepanjang sabaran, emotional quotient. Dan tentu saja barang siapa kekurangan hikmat boleh minta pada Tuhan. Ya, itu spiritual intelligence. Yang Tuhan akan berikan pada orang yang berseru kepadanya. Ketahuilah sekali lagi. Tidak ada telinga pernah mendengar, mata pernah melihat. Yaitu ada Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Nantikanlah Tuhan. Dia akan datang sebagai hakim. Dan angkat kepalamu, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu lama itu sekali lagi. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Immanuel. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Satu kali ada seorang anak Tuhan berkata, Tuhan aku ingin seperti Engkau. 1 Yohanes 3 berkata, barang siapa mengatakan dia dalam Kristus, dia hidup sama seperti Kristus, bukan? Dia menyucikan dirinya sebagaimana dia itu murni. Dan pada saat itu, ini kejadian abad-abad yang lampau ya. Maka dia yaitu mencari wajah Tuhan di sebuah gua. Ketika dia sedang berdoa begitu, mendadak ada batu datang ditaruh di depan guanya. Jadi untuk bila bisa keluar cari makan susah sekali. Dan itu tinggi dan semerangkak dengan sulitnya.
Kemudian saudaraku itu cukup lama. Kemudian dia bertanya, apa sih Tuhan maksudnya? Tuhan berkata, coba lihat. Otot-otot tanganmu, otot-otot kakimu jadi kuat. Kesukaran yang tidak seberapa yang kita hadapi saat ini membuat otot iman kita menjadi kuat. Nyanyikan lagu tadi, ya, nyanyikan lagu tadi. Karena kalau amarah ditekan bisa meledak, saudara. Terpujilah nama Tuhan dan kita tahu kalau kita bertekun, mahkota kemuliaan Tuhan sudah sediakan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapak yang mulia, seringkali kami minta kesukaran diangkat. Seringkali kita minta halangan disingkirkan. Kita berdoa gunung ini disingkirkan, gunung itu dipindahkan. Tapi hari ini kami mengerti, Tuhan sedang equip kami, Tuhan sedang empower kami. Memberikan kami hikmat, memberikan kami keteguhan hati, kekuatan, kesabaran, kepanjang sabaran. Kami wait upon you Lord, sebab Engkau berjanji Tuhan akan bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Dan menantikan itu tanda kami percaya kepadamu. Kami sungguh percaya kepadamu. Dan karena itu kami tidak tanya sampai kapan. Tapi kami percaya ini semua rencana Tuhan untuk menyempurnakan gerejamu. Supaya kami semua mengenakan pakaian linen putih bersih. Adalah tindakan-tindakan kebenaran daripada orang-orang kudus. Jadikan kami bukan cuma murid, biarlah kami dikenal sebagai saints, sebagai orang-orang kudus di negeri ini, di kota kami Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan semua itu mengerjakan sehingga kami menjadi matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, lacking nothing. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita tidak usah membalas. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan mari kita jadi seperti petani yang menantikan the precious fruit from the earth. Apa yang kita tabur, hal yang baik kita akan tuai asal kita bertekun di dalam Dia. Dan bagaimana kita bisa menantikan dengan sukacita kalau kita ingat apa yang Dia sudah perbuat buat kita. Give thanks with a grateful heart. Come on. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His only Son. Oh, give thanks with a grateful heart. We give thanks unto the Holy One. Your name is Holy, Lord. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Kiranya Tuhan memperkuat kita semua. Say, I am weak because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. We give thanks. Ingat akan Kristus yang tekun memikul salib dan menahan segala bantahan yang luar biasa pada Dia. Setiap orang percaya akan menghadapi antilogia itu yang datang dari para si jahat.
Tapi melalui itu kita akan jadi matang, kita akan jadi sempurna, utuh, and lacking nothing. Mari kita minta daripada Tuhan, kita minta kesabaran, dan kita minta ketekunan daripada Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Angkat roti di tangan kanan saudara. Roti tak beragi. Haleluya. Haleluya. Sifatnya Tuhan tanpa ada dosa, tanpa kekurangan. Only one who is lacking nothing. Jesus Christ our Lord. Angkat tinggi-tinggi. Pandang ke atas. Di mana dia bersemayam, dia bertakhta. Oh shikadala basyana. Saudaraku yang kekasih, pada malam waktu dia diserahkan, dikhianati, diserahkan kepada orang berdosa. Dia berkata, inilah tubuhku. Tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah setiap kali kamu berkumpul menjadi peringatan akan daku. Semua orang suka Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi Kisah Rasul 8 ayat 1, penganiayaan besar. Ada di depan kita semua. Mari kita minta Tuhan keteguhan hati. Kita minta kesucian hati pada Tuhan. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. We are the people of the covenant. Yesus berkata, inilah perjanjian baru di dalam darahku. Bukan darah kambing, darah lembu. Sekalipun lembu merah apapun. Yang bisa menyucikan cuma satu, darah Kristus. Angkat tinggi-tinggi. Kita belajar daripada Ayub. Dan apa yang akhirnya Tuhan sediakan bagi dia. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lewati ini semua dengan keteguhan hati. Dan keluar berkemenangan. Dan inilah persekutuan kita. Dengan darah Kristus, percaya ke saudara. Kita minum dalam nama Yesus. Sampai pada hari kita meminumnya di perjamuan kawin anak domba. Mari angkat suaramu. Mari muliakan Tuhan. Miralah basyanda. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Mari bangun imanmu. Buat tubuh dan darahmu Yesus. Katakan nama Yesus kepada biar kami melalui ujian-ujian ini dan keluar berkemenangan, lebih kuat, lebih mantap. Keteguhan hati, kesabaran berikan pada kami. Mukalah Bapa Basyana. Kami mengaku di hadapan-Mu, bukan cuma kami kekurangan hikmat. Kami kekurangan kesabaran, kekurangan kasih. Kalau bukan Tuhan mengasihi kami, kami tidak bisa mengasihi Engkau kembali. Terima kasih lewat perjamuan ini. Kami disatukan dengan Engkau. Sehingga kami bisa berkata sebagaimana Engkau hidup di dunia ini. Kami bisa hidup sama seperti Engkau. Karena kasih karunia-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Kami satukan hati, kami berdoa. Kami sembah Engkau. Shikapakanamu shiriri. Kami bersatu hati Bapa. Kita kana maya shikiara lama-lama. Nyata perbuatanmu kami percaya Tuhan. Labaya shikiti kidara laba-laba. Yes Lord. Kami bersatu hati, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan.
Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kami terus menompang mereka di dalam doa. Kiranya hikmat daripada Tuhan, kiranya keberanian dan kemampuan daripada Tuhan turun atas pemimpin kami ini ya Tuhan. Biarlah apa yang dia lakukan Tuhan, semua itu berpadanan dengan apa yang Kau kehendaki juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan, kesehatan bagi Presiden dan Wakil Presiden kami. Juga keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai daripada pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap jajaran kabinet ya Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati, ada satu visi. Apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden kami, visi itu dilakukan oleh seluruh kabinet ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kementerian yang termasuk di dalam melakukan pemberantasan pada mafia-mafia korupsi. Tingkat-tingkat dalam segmen-segmen yang berbeda Tuhan. Kiranya Engkau juga mengurapi setiap kementerian kami ini Tuhan. Sehingga mereka bekerja dengan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk aparat keamanan bangsa kami, TNI, Polri ya Tuhan. BNN, Densus 88 Tuhan, kiranya Tuhan memberi mereka kemampuan untuk menjaga teritorial daripada bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk kelompok-kelompok radikal ya Tuhan yang masih memaksakan kehendak mereka. Mereka ingin menggoncangkan kepemimpinan Bapak Presiden kami. Kiranya Tuhan melembutkan hati mereka. Biarlah mereka menerima satu visi yang sudah dicanangkan oleh Presiden kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu selalu ada bagi setiap pemimpin kami. Dan kami juga berdoa seluruh jajaran komisaris dan seluruh jajaran direksi ya Tuhan. Daripada jajaran manajemen BUMN, BUMD ya Tuhan. Kiranya ada satu kerjasama, kinerja yang terjadi di antara pusat dan daerah ya Tuhan. Semua itu untuk pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami percaya apa yang terjadi bagi bangsa kami, Engkau izinkan untuk kami boleh bangkit kembali dan bekerja dengan takut akan Engkau Tuhan. Engkau akan memulihkan Indonesia. Engkau akan membuat Indonesia menjadi terkenal di mana-mana ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu ada bagi setiap kementerian-kementerian, dari setiap pemimpin-pemimpin ya Tuhan. Baik yang di pusat bahkan sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan ya Tuhan bangsa kami. Untuk tim dokter, tim sukarelawan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi mereka kekuatan, kekebalan tubuh Tuhan ketika mereka menangani daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka terbentengi, mereka sendiri dijauhkan dari terinfeksi daripada COVID ini ya Tuhan. Penyertaan-Mu selalu nyata bagi setiap keamanan bangsa kami, kesehatan bangsa kami. Dan kami percaya pemulihan pasti terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setiap saudara angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai rohmu. Let the grace, mercy, and shalom from Lord Jesus Christ ada pada kita semua. Dan membuat engkau tidak kekurangan apapun dengan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain.
Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.